Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Gedrek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Setiap hari sebisa mungkin kita harus bisa mengafirmasi diri kita, memotivasi diri kita dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kehidupan kita akan selalu positif, kita akan selalu berbahagia dan kita akan selalu semangat. Ditambah lagi kalau kita mau mendoakan orang lain dengan hal-hal yang positif, insya Allah kita akan semakin berbahagia. Oke, kali ini Ibteng masih membahas tentang kisi-kisi pekerjaan yang cocok bagi weton di generasi Z. Jadi generasi saat ini adalah generasi Z ya. Generasi Z itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai 2012, kurang lebihnya di angka itu. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, namun kurang lebihnya di angka itu. Generasi Z itu era industrinya era industri 4.0. Itu industri yang sudah mulai memakai banyak teknologi. Jadi banyak tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Jadi di sini kisi-kisi pekerjaan apa toh yang masih relevan, masih cocok untuk generasi Z sebagai pekerjaan ya. Namun di sini Kibledek dasarkan dengan weton. Memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang masih relevan, masih tidak bisa digantikan oleh mesin atau hampir sama semacam yang dulu-dulu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang masih belum bisa digantikan oleh mesin. Oke, yang mau Kibledek bahas hari ini adalah Sabtu Kliwon. Sebelum kita masuk ke kisi-kisinya, kita harus tahu dulu tentang elemen pembentuk dari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu tanah dan tanah. Sabtu itu elemennya tanah, Kliwon elemennya tanah. Jadi di sini Sabtu Kliwon pembentuknya adalah tanah-tanah. Karakteristik dari Sabtu Kliwon itu orangnya biasanya dia teliti, orangnya sabar, ramah, ikhlas, dan tekun, rajin. Itu adalah karakter positif dari Sabtu Kliwon. Jadi di sini kita tinggal pekerjaan apa yang cocok kisi-kisinya untuk Sabtu Kliwon. Ada 3 pekerjaan teratas yang kemungkinan sangat cocok untuk Sabtu Kliwon. Yang pertama bisa menjadi seorang petani atau ahli botani. Kenapa seorang petani atau ahli botani? Itu karena Sabtu Kliwon memiliki elemen tanah dan tanah itu biasanya orangnya kan tadi itu teliti, sabar ya. Juga karena dipengaruhi oleh elemen tanah, memang pertanian atau botani itu memang berhubungan dengan tanah. Jadi tanah yang subur bagaimana nanti bisa ditanamin itu juga salah satu faktornya ya. Cuman karena elemennya tanah memang cocok untuk bercocok tanam atau bertani. Karena didukung oleh elemen dari Sabtu Kliwon ini, Sabtu tanah, Kliwon tanah. Jadi cenderung kuat ke arah sebagai petani atau ahli botani. Petani di zaman sekarang memang memakai ada kendaraan ya atau mesin, cuman tidak bisa diganti oleh mesin keseluruhannya. Tetap harus ada banyak memerlukan tenaga manusia juga. Jadi bagaimana penelitian tanah ini suburnya bagaimana membuat bibit-bibitnya dan sebagainya, itu tetap harus memakai tenaga manusia. Untuk tenaga mesin di pertanian itu hanya mempercepat saja, dalam artian mempercepat panen dan sebagainya ya. Namun untuk pertumbuhan dari menanam sampai nanti mau panen itu tetap memakai banyak tenaga manusia. Oke, yang kedua mungkin bisa ke arah dokter. Pekerjaan yang kedua yang kemungkinan cocok untuk Sabtu Kliwon ini adalah ke dokter. Karena dokter itu harus teliti, harus sabar, dan ini termasuk elemen dari tanah. Elemen tanah itu juga
bisa juga disebut elemen bumi ya, itu memang kecenderungannya lebih ke arah merawat, mengayomi. Jadi pekerjaan sebagai dokter ini masih sangat relevan untuk Sabtu Kliwon yang berelemen tanah. Karena seorang dokter itu memang harus merawat, melindungi, mengayomi lah ya. Yang sakit bagaimana caranya dibuat menjadi sembuh, sehat. Terus harus sabar karena kadang orang sakit itu kan rewel. Dokter harus sabar, terus harus teliti. Karena sakit apa itu harus diteliti. Kadang sakit sama-sama panas, cuman penyebabnya berbeda, harus diteliti. Jadi memang untuk Sabtu Kliwon cocok ke arah sebagai pekerjaannya sebagai dokter, masih relevan. Oke, yang berikutnya yang ketiga di sini seniman atau arsitektur. Di sini arsitektur itu juga membutuhkan ketelitian, kesabaran, atau seniman juga ya. Karena elemen tanah di sini memang harus elemen tanah kan mempengaruhi orang yang wetonnya itu, mempengaruhi kesabaran dia. Jadi weton Sabtu Kliwon mendapat pengaruh dari elemen tanah itu menjadi orang yang sabar, yang teliti, yang ramah, tidak gerusa-gerusu, biasanya gitu. Jadi seniman itu memiliki daya seni tinggi, atau arsitektur itu memiliki daya seni tinggi ya, berpikir bagaimana membuat sesuatu itu menjadi bagus. Itu pekerjaan yang mungkin masih relevan untuk generasi Z pada era industri 4.0. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lainnya, cuman di sini Kibretek ambil 3 contoh dari yang teratas dulu aja. Untuk yang pertama memang untuk sektor pertanian, perkebunan, atau bercocok tanam. Ini sebenarnya sangat cocok untuk Sabtu Kliwon karena di era industri 4.0 ini banyak orang yang sudah memikirkan tentang teknologi. Namun untuk masalah pangan ini agak-agak mulai terabaikan. Jadi kedepannya nanti yang sangat dicari dan sangat dibutuhkan adalah pangan. Jadi sebetulnya ini kesempatan untuk Sabtu Kliwon membuka lahan-lahan pertanian seluas mungkin. Itu kan kebutuhan pangan manusia, dan kebutuhan pangan manusia itu pasti akan selalu dibutuhkan. Yang kedua dokter itu penyembuhan dan sebagainya ya. Yang ketiga tadi baru seniman atau arsitektur atau yang merancang. Oke, semoga ini bisa menjadi salah satu kisi-kisi yang mungkin bisa mengilhami pekerjaan apa yang cocok bagi generasi Z di era industri 4.0 ini bagi weton Sabtu Kliwon. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, comment, share. Jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya. Wassalam.